Halo kawan, bertemu lagi dengan channel Rapi Freddy. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung Rapi Freddy di YouTuber. Bahasan kita hari ini kawan, kita nih lihat nih kebun sawit yang berumur di setahun 2 bulan. Ini kebunnya PT nih kawan, yang luasnya sangat luas. Coba kita lihat gimana nih perawatannya nih. Tuh kawan, bisa kawan itu kebunnya sangat manis. Tuh kawan, coba kita lihat sekuan dia tuh. Ini ada 11.000 hektar yang ini kawan, tapi yang ini yang sudah berumuran di setahun 2 bulan ini. Tuh sawitnya subur-subur tuh, bisa kawan lihat tuh gimana. Dari ujung ke ujung itu kawan. Mana sawitnya tuh. Nih, ada orang lewat tuh. Yang ini jalan poros ini kawan. Ini jalan utama yang khusus di Ganggang ini kawan. Ini jalan porosnya ini kawan. Ini jalan A1 namanya. Coba kawan lihat tuh. Coba kita ke ujung nih kawan. Oh, mata 5. Bagusnya kawan. Sangat luas kawan. Inilah perawatan sawit PT kawan. Kalau sawit PT ini cepat besar karena perawatannya ini sangat luar biasa nih kawan. Tuh, bisa kawan lihat tuh gimana. Tuh, kalau mau lihat di jalan poros nih. Tuh, ini jalan utama nih kawan. Jadi setiap blok nanti udah waktu ngangkat sawit itu lewat jalan utama ini kawan. Ini yang di sebelah ini kawan. Coba kita lewat sini. Tuh. Tuh kawan. Baiknya aduh, luasnya luar biasa tuh kawan. Tuh. Inilah jadinya lautan sawit nih kawan. Coba kita lihat yang sebelah sini. Ini gimana? Tuh, bisa kawan lihat tuh. Bisa kita angkat dari ujung tuh. Tuh, bisa kawan lihat tuh. Tuh, kita nggak bisa zoom ini karena itu terlalu jauh. Tuh,
kawan. Misalkan lihat tuh, mantap solidnya itu. Sawitnya bagusnya kawan. Mana kawan? Sawitnya mantap kan? Jadi kawan, ini sawitnya ini sampai bagus seperti ini kawan. Ini perawatannya sangat luar biasa kawan. Karena ini dipunyai PT, jadi perawatannya bagus ini. Ini sudah ornya gimana? Coba kawan lihat nih. Jadi kawan, di PT ini kawan, dia itu mainkan kompos. Maksud saya itu janjang sawit. Itu nanti kita perlihatkan nih sama kawan. Udah itu perawatannya ini kawan, dia nggak main tidak main racun kimia. Dia ini masih manual nih kawan, karena sawitnya masih muda ini. Udah itu perawatannya bisa kawan lihat nih di jenjang tengah ini nggak ada disemprot ini, itu dibiarin aja itu rumput-rumputnya itu. Coba kita lihat nih kawan, lihat sawit nih yang ini nih, lihat nih ada janjang sawit tuh. Ini dijadikan media pupuk kawan, biar suhu tanahnya itu dingin itu kawan. Udah itu dikasih pupuk kimia itu nanti kalau sudah dibersihkan. Ini kawan, yang rumput-rumput yang akar-akar seperti ini kawan, ini memang dibudidayakan, memang ditanam maksud saya kawan. Itu untuk menjaga kelembapan suhu tanah biar tidak terlalu panas kawan. Ini sampai tuh sampai ujung tuh, coba kita lihat lagi yang di ujung sana tuh gimana. Bisa kawan lihat tuh sawitnya tuh gimana tuh. Jadi kawan, kalau di PT ini kawan, itu kalau di satu blok, itu namanya satu blok nih. Kalau satu blok seperti ini kita nih di jalan poros nih, jalan poros utama ini. Jadi di dalam satu blok itu 25 hektar nih kawan. 25 hektar di dalam satu blok. Sampai ke ujung sana itu bisa jadi puluhan blok itu kawan. Di PT ini kawan. Nah, jadi nanti kalau mengeluarkan buah nih, kalau sudah panen, ini di pinggir-pinggir ini pasok semuanya nanti kawan. Ini kawan udah 30 tahun lebih ini kawan. Ini sudah tanam ulang nih, replanting nih. Nah, kalau kemarin ini udah besar-besar, udah tinggi-tinggi, ini ditumbangkan nih karena mau tanam ulang nih. Karena yang kemarin itu tidak produktif lagi kawan. Hasilnya tidak maksimal lagi. Tuh, kalau jalan poros utama. Orang ngangon itu kawan, itu.
Tuh, bisa kawan lihat tuh. Oh, luas tuh kawan. Jadi di PT ini kawan, yang perlu kita perhatikan yang bagi pemula untuk nanam sawit ini, kita mencuri ilmunya ini gimana supaya sawitnya bagus. Supaya sawitnya bagus berarti seperti ini. Jadi dia itu yang kita ambil ini perawatannya kawan, yang di tengah-tengah ini kawan itu nggak usah dibersihkan. Yang dibersihkan itu lingkaran batang untuk sawit ini kawan, biar sawitnya bagus. Karena kenapa kawan, kalau terlalu dibersihkan ini kawan, jadi tanahnya itu kering kawan, jadi kadar lembabnya itu jauh. Kalau pakai rumput seperti ini kawan, jadi kadar lembabnya itu terjaga ini. Jadi kalau sawit masih kecil seperti ini, masih dini seperti ini, itu harus diperhatikan kawan, karena kalau terlalu kering sawitnya nanti kerdil kawan. Sudah itu dia ini mainkan media pupuk nih kawan, ini bisa kawan lihat nih, ini pupuk janjang sawit. Jadi ini ditaruh di tempat pangkal sawit muda. Keunggulannya ini kawan, kalau pakai ini jadi kadar airnya itu terjaga ini, walaupun panas 3 bulan, walaupun panas 2 bulan atau 4 bulan. Ini bisa kawan lihat ini di janjang sawit ini. Coba kita lihat yang di bawah gimana kadarnya itu kawan, bisa kawan lihat ini kan basah nih kawan. Yo, mantap. Ini kawan, kita ambil lagi nih, satu lagi nih. Jadi di bawah ini basah ini. Yang inilah yang mengasih nutrisi untuk ke pohon sawit kawan. Nah jadi ini nanti kelamaan dia jadi tanah ini kawan. Jadi pupuk kompos. Nih. Tuh kawan, sekuan tuh. Coba lagi kita ujung tuh. Lain tukang ini. Yo. Ini kalau di jalan poros ini rame nih kawan, karena orang nih ada yang ke kebun nih, ada yang pergi mancing di sini, ada yang menyabit nih untuk sapi nih, untuk makan sapi tuh, kawan. Nah ini namanya jalan poros. Jalan poros ini semua orang pakai jalan poros. Tuh coba kita lihat lagi. Coba kawan bisa lihat yang di ujung nih. Sebelah nih kawan, gimana yang sebelah itu kawan, bisa lihat tuh, ini tuh yang di sebelah tuh bisa kawan lihat. Punya itu
Kalau ada yang di ujung itu kawan, ada yang kayu tinggi itu kawan, itu sudah di pinggiran pantai nih kawan. Itu nggak boleh ini sama pemerintah itu, karena nggak bisa digarap itu, karena itu cakar alam kawan. Kalau orang sini bilang itu cakar alam kawan. Jadi itu 1 kilo lah itu kawan dari kebun PT ini, cuman paling batas 1 kilo itu tuh semuanya kayu cemara itu kawan. Di pinggir jalan itu kayu cemara campuran dengan kayu-kayu lain nih kawan. Itu bisa kawan lihat tuh. Ini posisi kita ini baru di pinggiran nih kawan, belum kita di tengah lagi. Kalau di tengah lagi itu sangat luas itu kawan. Ini baru di pinggiran nih kawan. Ini lahan ini kawan, lahan PT ini kawan, di tempatnya di Sumatera, di Bengkulu ini ada 42.000 nih kawan. Ini yang baru dikelola, ini baru yang masuk ini nih sekitar 11.000 nih kawan. Jadi memang seperti itu kawan. Kalau di PT ini bertahap nih. Kalau replanting ya nggak seluruhnya itu nggak bertahap, itu nyampe 4 tahun ini kawan. Jadi untuk biar ini maksud saya itu, biar di pabrik itu dia itu tetap jalan ini kawan. Setelah ini udah 3 tahun nanti ini udah manen, baru dia tebang lagi, replanting lagi kawan. Seperti itulah kawan. Coba kita lihat yang di ujung kawan.